Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke, di video kali ini kita akan coba bahas aplikasi security versi 6.2.0. Nah, sebelumnya kita sudah bahas versi terbaru di bulan Mei 6.2.5, tetapi hasilnya kurang memuaskan. Nggak bagus teman-teman, karena UI dari bilas sisinya itu masih nggak bisa nongol, nggak keluar. Aduh, nggak recommended pokoknya, apalagi bagi teman-teman di sini yang suka menggunakan voice changer ya. Itu nggak worth it. Sebaiknya teman-teman coba lihat dulu versi yang satu ini teman-teman, yang 6.2.0 ini. Apakah lebih bagus atau gimana? Saya juga belum pernah coba di sini, makanya saya akan coba tes langsung aja teman-teman, seperti itu ya. Oke, nah di sini perlu teman-teman ketahui, saya di sini masih menggunakan versi security versi 6.1.8 yang benar-benar worth it banget. Nah ini saya coba tes di Poco X3 NFC ya, MIUI 12.5.6 yang paling terbaru, dan ini benar-benar worth it. Nggak perlu power stop aplikasi Joyose, dan Genshin Impact bisa berjalan di 40 sampai 50 bahkan 60 fps teman-teman. Keren banget pokoknya ini untuk aplikasi ini ya, 6.1.8 yang ekor 1.3. Oke, nah di video kali ini saya akan coba install versi security-nya yang ini teman-teman ya. Sama ada ekornya, cuman bukan titik 3 tapi 1.2 teman-teman ya. Biasanya versi ini juga adalah versi yang Indonesia juga untuk bahasanya. Oke, langsung saja di sini kita coba install, apakah dia bisa diinstal atau tidak. Mudah-mudahan bisa ya. Nah, ini dia teman-teman, dan ini masih di bulan April ya, 22/04/18. Kita langsung saja coba install teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bagus ya. Nah, di sini keterangannya agak panjang. Apakah Anda ingin menginstal update ke aplikasi bawaan, data Anda yang ada saat ini tidak akan hilang. Oke, langsung saja kita coba update. Mudah-mudahan ini versinya lebih bagus dan UI dari bilas sisinya udah yang terbaru ya teman-teman ya. Soalnya ini udah benar-benar stabil kayaknya nih. Ada ekornya itu biasanya stabil, tapi nggak menutup kemungkinan jelek juga. Oke, langsung saja kita coba install di sini ya. Oke, kita coba install. Kita coba lihat. Nanti kalau misalkan bagus, kita coba tes beberapa game nanti teman-teman ya di Poco X3 NFC ini. Oke. Nah, aplikasi terinstall ini udah mantap. Oke, ini selesai dulu. Selanjutnya seperti biasa ya, di sini kita bersihkan recent aplikasinya. Seperti itu teman-teman. Bersihkan, kemudian masuk ke dalam setting. Kita coba lihat dulu di sini untuk di bagian baterai ya, teman-teman, baterai dan performa. Kemudian kita coba lihat di bagian baterai. Nah, dia berubah suhu ya, 33 derajat Celcius, bukan yang normal-normal seperti itu lagi teman-teman. Saya lebih suka yang indikator suhu seperti ini ya. Oke, selanjutnya di sini seperti biasa kita masuk dulu ke aplikasi, kemudian ke kelola aplikasi, cari baterai dan performa. Kita di sini akan delete dulu ya. Nah, cache-nya dan juga datanya. Sip, udah. Kalau udah seperti ini, nah karena ini MIUI 12.5.6, di sini kita akan coba lihat dulu di bagian fitur spesial. Nah, di fitur spesial di sini ada kotak alat video dan juga game turbo. Nah, waktu kapan tuh ya, udah lama videonya, ada smart toolbox itu di kotak alat video teman-teman ya. Nah, coba kita lihat kali ini versi security kali ini, apakah dia berubah menjadi smart toolbox atau tetap aja. Kita coba lihat ya. Oke, dia masih tetap menggunakan kotak alat video. Nah, bagi teman-teman di sini yang baru tahu ada kotak alat video ini, fungsinya itu untuk ketika kita coba menggunakan YouTube ataupun dengan kelola aplikasi video lainnya. Contoh di sini ada TikTok, Snack Video, MX Player. Nah, itu bisa dibuat menjadi bilas sisi. Jadi ketika kita nonton video itu kita bisa buka WhatsApp, buka apa gitu kan teman-teman, seperti itulah ya untuk kelola aplikasi video seperti itu, ataupun untuk kotak alat video ini ya. Oke, jadi di sini masih belum ada perubahan. Oke, selanjutnya di sini langsung saja kita coba lihat di bagian aplikasinya. Nah, kalau dilihat dari UI icon teman-teman ya, ikonnya dia berubah sudah menjadi warna hitam seperti ini. Berarti biasanya kalau misalkan ikonnya udah berubah seperti ini, dia itu ada perubahan di segi UI game turbonya. Nah, ini kita coba lihat nanti teman-teman ya. Nah, oke, di sini kita coba lihat dulu di bagian aplikasi keamanannya. Kita masuk, karena di sini pas kita masuk juga teman-teman, kita keluar dulu ya. Nah, di sini tuh namanya bukan security lagi tapi keamanan, berarti ini sudah menggunakan bahasa Indonesia.
Dan versinya mirip seperti di versi 6.1.8 teman-teman ya. Ini di Poco X3 NFC ya. Oke, langsung aja di sini kita coba masuk ke aplikasinya dan kita coba lihat ke dalam pengaturannya, dan ternyata benar dia sudah menggunakan bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Inggris lagi. Nah, ini dia versi lengkapnya 6.2.0.22.04.18.1.2 teman-teman ya. Seperti ini. Oke, langsung aja di sini ya. Kita coba lihat ke bawah. Nah, ya. Di sini udah ada fitur peringatan gempa nih di sini teman-teman ya. Ada fitur peringatan gempa ini tambahan. Kalau misalkan teman-teman lihat sebelumnya ya, di versi terbaru ini cuman seperti ini aja teman-teman ya. Ini coba kita lihat di Poco X3 Pro. Oke, kemudian ke aplikasi security. Nah, kita coba lihat di bagian bawahnya hanya seperti ini aja ya. Oke, tidak ada tambahan peringatan gempa. Nah, untuk di next video saya akan coba di Poco X3 Pro apakah dia benar-benar worth it atau tidak teman-teman. Nanti kita coba lihat. Oke, nah ini dia ya. Kita coba tes dulu di Poco X3 NFC. Dan ini dia peringatan gempa ada yang baru. Kemudian tadi kotak alat video sudah kita lihat juga. Oke, kalau udah seperti ini langsung aja kita coba lihat ke dalam game turbonya teman-teman. Kita lihat di sini ya. Oke, oh iya, di sini nanti saya akan coba aktifkan FPS-nya ya, power monitor ataupun di sini yang refresh rate-nya saya akan aktifkan dulu nanti. Tapi teman-teman sudah simak video sebelumnya. Kalau misalkan belum tahu cara mengaktifkannya, di situ saya jelaskan lengkap di video sebelumnya ya terkait pembahasan security terbaru versi 6.2.5 teman-teman. Oke, langsung aja di sini kita masuk dulu ke dalam game turbonya. Kita coba lihat di sini ya. Nah, kita coba lihat. Nah, untuk di bagian UI dari tampilan awalnya, home screen-nya di game turbo dia sudah menggunakan yang terbaru juga. Hal ini sudah saya bahas juga di video saya sebelumnya terkait update aplikasi plugin layanan sistemnya. Oke ya. Untuk customnya ataupun untuk GPU settingnya di sini dia nggak hilang teman-teman. Kemudian untuk settingannya pun dia juga nggak hilang. Nah, jadi di sini kemungkinan ini memang stabil teman-teman ya. Biasanya sih kalau ekor 1.2 atau 1.3 itu di akhirannya itu memang stabil sih, seperti itu ya. Nah, oke, seperti ini teman-teman. Kemudian untuk di bagian di sini juga untuk di bagian settingnya sama aja seperti ini ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman lihat di sini di bagian setelan tambahannya dia masih sama seperti di Poco X3 Pro, bukan seperti di Poco F3 ya. Kalau di Poco F3 di setelan tambahannya itu ada mode Pro. Nah, sampai saat ini untuk fitur tersebut atau setelan tambahan tersebut masih belum bisa diaplikasikan di Poco X3 Pro ataupun di Poco X3 NFC teman-teman. Seperti itu ya. Oke, langsung saja di sini kita masuk ke dalam gamenya ya. Kita coba tes di sini Genshin Impact teman-teman. Ya, langsung aja kita coba tes Genshin Impact dengan settingannya seperti ini. Oke, ingat ya, ini Snapdragon 732G ya. Jangan disamakan dengan Snapdragon series 800. Oke, nanti kita langsung aja masuk ya ke dalam gamenya. Saya mau aktifkan dulu untuk power monitor dan juga rasio refresh rate-nya. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk di game Genshin Impact dan kita coba lihat di sini berapa FPS yang didapat. Ya oke, di sini ya Snapdragon 732G ya. Dia mendapatkan FPS di 40-an FPS, 30 sampai 40-an FPS. Ini wajar banget teman-teman. Tetapi di sini perlu teman-teman ingat, untuk aplikasi security kali ini versi 6.2.0 ternyata dia sudah nggak di limit. Oke, kita coba lihat di sini di bagian setting ya, dia bisa tembus sampai di 60 FPS teman-teman. Lihat nah. Ya, 60 FPS tuh lihat. Ini tanpa menghapus aplikasi Joyose teman-teman. Ya, ini worth it. Ini sama seperti 6.1.8. Wah, ini kayaknya kita upgrade ke versi 6.2.0 nih. Ya. Nah, ini nanti saya penasaran di Poco X3 Pro nih, apakah dia performanya akan sama seperti di Poco X3 NFC? Wow, luar biasa ya. Nah, kemudian menariknya di sini ini masih dalam posisi mode balance, teman-teman. Ya, mode balance. Dan di sini untuk di bagian UI bila sisinya dia bisa. Nah, ini dia teman-teman. Dan ini sudah menggunakan versi UI bila sisi terbaru yang di bagian atasnya sini ya. Untuk kita ubah mode performa atau mode seimbang itu di bagian pojokan kanan atasnya di sini. Kita ubah menjadi mode performa. Oke, udah mode performa dan di sini pasti FPS-nya akan naik. Dia bisa sampai nyentuh di angka 45 FPS, teman-teman. Nah, ini dia. Wih, mantap, bos ya. Oke, akhirnya di sini kita dapat juga lagi nih ya untuk FPS ataupun untuk aplikasi security yang menurut saya cukup mantap ini. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, ini keren ini, teman-teman.
Tuh ya, stabil lah ini di Poco X3 NFC untuk Genshin Impact ya, dengan menggunakan aplikasi security versi 6.2.0 ya. Nah ini dia teman-teman ya, ini menarik tuh, keren, sip ya, mantap ini. Oke, jadi seperti ini ya untuk Genshin Impact, dia bisa nyentuh angka 60 fps di setting, dan di gameplay dia bisa nyentuh angka 40 sampai maksimalnya 50 fps lah. Itu masih cukup oke, cukup nyaman untuk dimainkan teman-teman. Seperti itu untuk Genshin Impact. Oke, di sini kita coba next di game selanjutnya ya. Untuk Genshin Impact saya rasa cukup lah. Gini teman-teman, nanti tinggal dicoba saja yang main Genshin Impact di Poco X3 NFC, coba menggunakan aplikasi security versi terbaru ini yang 6.2.0 yang stabilnya. Oke ya. Mantap ini teman-teman. Sip. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk di game Mobile Legends ya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini saya mendapatkan di 59 sampai di 60 fps. Dan memang sayangnya di sini untuk di Poco X3 NFC dia masih belum bisa support sampai di 100-an fps lebih ya. Karena ya lagi-lagi di sini terkait dengan SoC 732G yang memang masih kayaknya belum diizinkan oleh pihak Mobile Legends untuk bisa akses ke 120 fps teman-teman, meskipun di sini dia sudah support sampai 120 fps untuk refresh rate layarnya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan kita coba lihat settingan di sini, dia hanya mentok di tinggi, dan tetapi untuk di bagian grafis dia bisa support sampai di ultra teman-teman. Seperti itu ya. Nah, tapi ya di 60 fps juga untuk Mobile Legends sih kalau menurut saya udah worth it lah ya. Udah nyaman banget dibanding 30 fps. Aduh, 30 fps nggak nyaman banget teman-teman. Tapi kalau memang udah support sampai di 100-an fps atau bahkan 120 fps, itu udah sangat nyaman banget main Mobile Legends teman-teman. Seperti itu ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk di Mobile Legends. Kita coba tes di game selanjutnya. Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk di game PUBG Mobile, dan di sini sudah di-updatean paling baru, dan tampilan di gamenya pun untuk di bagian grafis seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi grafis dan audio sekarang disatuin. Jadi seperti ini tampilannya ya untuk di settingannya, dan ya lagi-lagi di sini terkait SoC 732G di sini mentok di smooth ultra saja, karena ya Adreno 618 kalau nggak salah untuk GPU-nya di Poco X3 NFC ini teman-teman ya. Seperti ini. Audio juga di sini kita bisa ultra juga kayaknya. Ultra bisa ya. Oh, high definition apa nih, not required katanya. Jadi dia masih belum support untuk ultra di sini. Oke. Nah, untuk gameplaynya seperti ini teman-teman ya. Dia dapat 40 fps, stabil di 40 fps, dan di sini sepertinya lancar banget, lihat. Oke ya. Ini lancar banget, dan saya record ini di 60 fps teman-teman ya untuk recordnya. Oke, dan nembak. Oke, giroskop juga aman, terkendali, stabil, dan ini smooth banget teman-teman, lihat tuh. Udah musuh ya. Oh, ini buat coba pakai kris. Oh, hoi, mantap. Oke. Nah, seperti itulah teman-teman ya untuk PUBG Mobile ya. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke dalam kesimpulan untuk aplikasi security versi 6.2.0. Nah, versi ini kalau menurut saya hampir mirip seperti versi 6.1.8 ya. Ini worth it teman-teman. Boleh dicoba nih. Ekor 1.2-nya ini memang ya rata-rata memang stabil. Yang versi 6.1.8 itu ekornya 1.3 dan ini 1.2. Wah, boleh dicoba nih, ini keren teman-teman. Nanti yang teman-teman penasaran di sini saya akan coba tes dulu di Poco X3 Pro. Apakah worth it untuk di Poco X3 Pro sama seperti halnya yang versi 6.1.8? Makanya nanti teman-teman tunggu ya, atau pantengin terus channel ini, jangan sampai kelewatan untuk informasinya. Oke, itu saja, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ini mantap teman-teman, mantap banget. UI-nya juga udah yang terbaru lagi ini ya untuk aplikasi security versi terbaru ini. Mantap ini. Sip. Pakai NFC. Oke.